نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الحاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Akun 75% jejaring jelawah, periset, peneliti, penyelidik, penyidik, pendeteksi, bla 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 bla. BIMK, berbicara, inventarisir, mengaudit bekal, mengaudit kemasyarakatan, BIMK. Bima, tokoh pewayangan mitologi Hinduisme, ajaran politeisme yang musyrik, jauh dari ketauhidan. Ini adalah persoalan penata kelolaan sumber daya alam, di mana di dalamnya ada manusia yang memanfaatkan, mengambil faedah, memberdaya gunakan, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Kita lihat lambang satuan pengamanan. Ada gada, senjata gada digunakan oleh Otot Perkasa, Otot Bima, dan Otot Duryodhana. Apabila kelompok Kurawa yang dipersalahkan 100 bersaudara melawan 5 saudara Pandawa, maka cerita kebalikannya adalah Pandawa playboy yang jahat, Kurawa jahat berkelimpah nikmat, karena mereka berjumlah 100 orang. Tentu banyak nikmat yang lebih mengarah kepada mereka dari sisi jumlah 100 orang, Pandawa 5 orang. Kita lihat ada air, saluran air. Air itu bisa disalurkan seperti itu, membutuhkan apa yang disebut sebagai berpower legacy, pendelegasian power. Ada power, ada energi untuk menggerakkan kejadian seperti ini. Ya, ada tanah. Jadi yang jahat itu adalah para feodal. Di zaman kolonial dikatakan feodal. Sekarang adalah feodal baru, disebut sebagai para petani modern, dipimpin oleh seorang fasik lulusan sarjana pertanian, mengaku ulama, Ustadz fasik, kaumnya adalah kaum fasik, membangun jalan, tanah dikelola, dikemplang, mengatasnamakan kelompok perorangan, bernikmat menjual kesekalian orang, sebagaimana telah kita bahas tadi mengenai hidup itu dalam artian sama-sama mengais rezeki, berbeda pada pemaparan analisisnya. Misalkan air tawar kasih gula, air tawar gula atau air manis, atau pakai teh manis, kasih teh es manis atau es teh manis, itu beda-bedanya. Jadi yang jahat itulah orang-orang yang tani, orang-orang ternak yang menyediakan pasukan logistik, yang memiliki tanah,
tuan pertanahan. Mereka itulah yang orang-orang jahat, kemudian menurunkan kelompok jahat baru yang diangkat sebagai struktural sistem. Nah, di dalam itu sebagaimana telah kita bahas pada tataran Agrofam Taruna, konstitusi dan adanya institusi, bagaimana institusi itu dibentuk. Kemudian ada uang sebagai surat perhutangan. Uang ini adalah lambang hutang. Yang tidak berhutang itulah orang yang memiliki bekal perbendaharaan, tanahnya luas, anak beranak banyak, sepupu banyak, keluarga banyak. Maka mereka itulah yang kaya, tapi kaya berbatas. Karena mereka fana sementara tidaklah berkekalan. Jadi hutang itu ya, uang. Jadi kalau syariat berdiri, jelas saja orang yang mau dibunuh itu udah jelas ya. Yang banyak itu yang jahat itu ya. Tanah dinyo, pasombosko nyu punya tanah, anak baranak nyu banyak, saudara nyu banyak, karajui nyu mambiak sadonak do bagi kurang. Apiti di nyolo naman to orang lah. Kalau syariat tagak di basuh tanggal lamang baru banyak tuh, ndak seketik penjahat tuh. Dan kalau bisa kita lihat, jahat itu adalah berurut dari penggunaan mesin, misalnya mesin roda 4. Nah, itulah urutan teratas kejahatan tuh, yang memiliki roda 4. Kemudian roda 2 yang tidak bermesin, contoh sepeda. Di teratas tuh sampai ke pesawat nanti. Ya, kalau mau menelusuri menghukum orang jahat, lacak suatu rumah berapa anggota orang perorangan, jumlah logistik yang dikemplang. Logistik itu ada logistik pokok, primer, logistik sekunder, turunan, kemudian logistik lux, tersier, elit, mewah, dan kelanjutan. Semua harus berurut. Ini salah. Udah punya mobil satu, punya mobil satu lagi, dua buah mobil. Ada pula sepeda motor, rumah di berbagai tempat, tanah di berbagai tempat, saudara berkeliaran banyak. Dari kebanyakan itu, maka disebut bermasyarakat. Masyarakat itulah menjadi rakyat, jadi bekerja untuk keluarganya. Ya, maka tadi kita bahas tentang Kurawa Pandawa sederhananya ya. Ya, kalau Kurawa itu jahat, maka Pandawa itu lebih jahat lagi. Yang sedikit menguasai yang banyak. Ya, ini karena mental kecut tidak bernyali ya. Kenapa tidak bernyali? Karena telah hina. Ini dalam Islamnya agama telah ilmiah. Hina karena pornografi. Merokok, mengisap kelamin orang lain. Ya, saya ngerti apa yang dimaksud dengan merokok itulah. Kalau lelaki merokok, ada sesuatu yang dia merasa gentar, ada ketakutan, seolah barang lelaki lain dihisap sama dia. Dihisaplah rokok itu merumpamakan barang orang itu ya. Sehingga orang itu tersedot ain. Nah, ini perdagangan ain. Maka sakit itu banyak sakit karena faktor ain. Kemudian aib menimbulkan penyakit, menjadi hama. Sudah kita bahas tentang hama. Kemudian menjadi wabah, pandemik ya. Ini adalah ilmu patologi klinis. Jadi semua itu jelas. Orang kufur jualannya adalah kesehatan. Dibuat orang sakit, kemudian seolah jadi pahlawan memberikan obat. Orang fasik jualannya sekolah seolah-olah dia mengajarkan suatu keilmuan. Dibodoh-bodohi orang, seolah dia datang sebagai seorang penyelamat. Itu orang fasik. Nah, orang sok-sokan ini adalah tukang-tukang tadi. Tukang tenung, tukang bangun, tukang mesin, tukang las. Ini sok-sokan. Ya, bisa kita buktikan. Kita bangun pagi, laila wan nahar, bangun pagi bertebaran di muka bumi mengais rezeki. Baru kita mau mengambil cangkul misalnya, mau mengerjakan tani. Terasa letih, penat, ada aja yang menghambat. Mereka itu yang menghambat. Inilah yang disebut sebagai ain oleh Rasulullah, itu aib itu. Maka Rasulullah itu sangat jarang bertani ya. Dahulunya beliau itu seorang pengembala, ternak, tani mungkin ada juga. Tapi setelah menjadi nabi, apa lagi telah diangkat menjadi rasul, dia nabi. Nabi itu artinya adalah mendapatkan keilhaman, kecendekiawanan, keilmuan yang terserap melalui kesakitan hidup. Beliau itu biayanya sangat besar. Biaya pertama hilangnya anak yatim, hilangnya ibu, anak piatu, yatim piatu hilangnya kakek, hilangnya paman,
matinya istri Nabi, diangkat dia jadi rasul setelah kematian Siti Khadijah. Begitu urutan biaya tuh. Jadi kalau ada orang berbicara gratisan, ini orang ini perlu dibunuh ya. Nggak ada yang gratis. Inilah struktur kepangkatan. Jadi kalau ada orang pangkat tinggi, jabatan hebat, harta bergelimpang, saudaranya banyak, umurnya lanjut, berusia tua masih juga sehat, ini adalah orang jahat. Maka Rasulullah itu sampai batas 63 tahun mati ke dalam kubur lagi ya. Sakaratul Rasul ini sangat berat. Ya, ada juga orang mengatakan beliau seolah menanggung dosa umatnya. Sedangkan di sabda lain dikatakan tidaklah setiap diri anak Adam berdosa menanggung dosanya sendiri. Ini kan saling berlawanan ajarannya. Maka semua itu dikatakan afala ta'qilun. Apakah kamu itu seorang yang berpikir? Inilah posisi mental, dikubur kamu akan dibakul-pukulkan, dikisoskan dengan musuh-musuhmu itu ya. Itulah disebut jangan kamu berlengah berlalai. Ada orang dihebat-hebatkan padahal dia hanya karena dihebatkan. Maka dikatakan Allah itu qala Rasulullah Nabi, qala Allah fil kitab Quran Al-Karim, mengambil Allah itu kepada suatu kerajaan tanpa mengambil rajanya. Ini tentang kewibawaan yang telah hilang ya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi saya katakan ini sudah darurat keadaannya. Saya lahir 1401 1985, keadaannya sudah gelap. Ya, tentang hama itu ditambah-tambah ya. Mana tahu ada perubahan. Nah, sampai di saya belum ada lagi pertambahan. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Sulit sekali. Makanya ada perselisihan pendapat mengatakan Ishak yang disembelih korbankan ataupun Ismail yang disembelih dikorbankan. Saya kira cukup sampai di sini, mulai ada sesuatu yang terbuka dan teraudit. Demikianlah aib itu kita bungkus sehingga ain dapat terpelihara dan keadaan semoga masih berlanjut secara kondusif, terkendali ya. Safe and secure insyaallah. Allahu akbar.